bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, gitu kan. Tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Jadi yang menjadi patokan itu bukan caranya diperah, masukin botol, bukan itu. Yang menjadi patokan adalah ASI itu sendiri. ASI atau susu itu sendiri. Jadi kalau susunya mau langsung ke dada si ibu, mau ditaruh botol, diperah, yang penting susunya itu masuk ke dalam mulut si bayi dan masuk ke dalam tubuh, jadi daging dan juga darah, maka itu sudah dianggap menyusui. Itu masuk ke dalam kategori mahram gitu ya, menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di halaman 83 yang berjudul Donor ASI dalam Pandangan Syariah. Masih di buku Mengikut Nabi atau Ulama. Beberapa hari yang lalu, nah ini pengalaman dari si penulis ya, saya berchat via BlackBerry, masih lama ini, dengan salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku salah satu anggota dari perkumpulan wanita peduli bayi kurang ASI. Perkumpulan tersebut memberikan atau lebih tepatnya mendonorkan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan kepada mereka yang membutuhkan. Beliau mengatakan bahwa sekarang sudah bukan barang asing lagi. Banyak wanita yang mendonorkan susunya untuk bayi-bayi yang kekurangan ASI. Karena memang banyak bayi dalam keadaan tidak beruntung. Itu kata beliau. Itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz gitu ya. Saya katakan ya, ahlan wa sahlan. Silakan saja dan tidak mengapa. Kalau memang si wanita mempunyai susu yang melebihi kebutuhan anaknya sendiri, kemudian ia berkeinginan mendonorkan, justru itu akan menjadi amal baik wanita nantinya dan tentu mendapatkan pahala dari Allah. Toh dulu juga Nabi menyusui dari ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'ad di kampung Badui. Hanya saja memang harus diketahui konsekuensi syariah yang muncul dalam mendonorkan susu itu bagi siapapun yang ingin mendonorkan ASI-nya tersebut. Bahwa nantinya donor ASI itu akan menyebabkan pertalian nasab bagi si wanita pendonor dan juga bayi yang mendapat donor ASI tersebut. Si anak menjadi seperti anak kandung hukumnya dalam syariah. Lebih tepatnya menjadi mahram. Karena telah menjadi mahram, maka nantinya si bayi ketika sudah balik boleh bersentuhan dengan si ibu pendonor dan juga tidak masalah membuka hijabnya di depan anak tersebut. Dan anak itu menjadi saudara dari anak-anak si ibu pendonor itu, menjadi sama hukumnya dan tidak bisa menikah satu sama lain karena status mereka semua ialah mahram. Nah, untuk menghindari terjadi kerancuan nasab dari praktik ini, maka baiknya si pengelola harus teliti, harus didata dengan identitas yang benar dan tidak bias siapa si pendonor dan siapa yang mendapat donor ASI tersebut, agar nantinya ketika sudah besar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariah. Emangnya minum ASI tidak langsung dari si ibu dengan ASI yang sudah diperah dalam botol itu juga termasuk hal yang menjadikan kemahroman dan menetapkan nasab ya Pak Ustadz? Pertanyaannya. Ya, memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah kemahroman terjadi hanya dengan meminum ASI langsung dari si ibu atau bisa dengan ASI yang sudah diperah? Ada yang mengatakan ya, jadi mahram. Ada juga yang mengatakan tidak. Mahram hanya terjadi ketika si bayi menyusu langsung. Ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, mahram hanya terjadi dengan menyusui langsung. Ulama dalam kelompok ini berpendapat bahwa susu yang sudah diperah itu tidak disebut menyusui. Jadi tidak terjadi kemahroman dalam hal itu. Ini adalah pendapatnya mazhab Zuhri dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad.
Dengan dalil rodok atau menyusui secara bahasa Arab itu berarti iltiqa musadyi wa imtisasul laban. Artinya menempelnya mulut bayi dengan dada dan menghisap susu dari situ. Jadi, jika seorang bayi menyusu dengan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan, artinya dia tidak menyusu secara langsung dari dada si ibu. Maka itu tidak dinamakan rodok. Karena bukan rodok, ya tidak terjadi kemahroman dalam hal ini. Karena memang kemahroman terjadi hanya dengan rodok. Dan ASI yang sudah dibotolkan tidak bisa dikatakan rodok. Selain secara bahasa, bahwa menyusui itu ialah bukan hanya menyalurkan ASI kepada si bayi, tapi dengan menyusui langsung juga terjadi proses transfer rasa sayang dan cinta dari si ibu kepada si bayi. Nah, proses pertalian emosional ini jugalah yang menyebabkan terjadinya kemahroman. Dan itu tidak terjadi pada penyusuan dengan ASI yang sudah dalam botol. Kemudian pendapat kedua, kemahroman terjadi dengan menyusui langsung atau tidak langsung gitu. Ini pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab fikih. Menyusui baik yang langsung ataupun dengan sistem perah dan botol itu sama saja hukumnya. Sama-sama menjadi si bayi dan si ibu menjadi mahram. Dengan dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Ibnu Mas'ud disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la rodo'a illa ma'an syajal atma wa ambatal lahma. Tidak dikatakan menyusui kecuali yang menjadikan tulang dan menumbuhkan daging. Nah, di sini jelas bahwa yang disebut dengan rodok itu ialah penyusuan yang menjadikan daging dan tulang. Dan itu terjadi pula pada bayi yang menyusu dengan botol dari ASI yang sudah diperah. Jadi memang tidak mesti langsung. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa yang artinya sesungguhnya rodoah atau penyusuan itu ialah yang menghilangkan kelaparan si bayi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, memang dalam hal ini tidak dilihat apakah susu itu dihisap langsung atau tidak. Selama ASI itu memang menjadi makanan pengenyang atau makanan pokok bagi bayi, dan itu kemudian menjadi daging dan tulang, maka kemahroman berlaku di situ. Lalu gimana Pak Ustadz? Mana pendapat yang kuat gitu kan? Pertanyaan lagi. Saya tidak mengatakan mana yang kuat, mana yang lemah gitu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Selain karena itu suara mayoritas, pendapat ini juga lebih hati-hati dan tidak menggampangkan. Toh dulu pada zaman Nabi juga terjadi peristiwa Salim, seorang budak Abu Khuzaifah yang disusui oleh istrinya Abu Khuzaifah dengan susu yang sudah diperah. Dan kemudian Nabi menyatakan bahwa mereka telah menjadi mahram. Bukannya penyusuan yang menetapkan nasab itu penyusuan dengan jumlah 5 kali susuan ya Pak Ustadz? Ya, itu pendapat jumhur bahwa penyusuan yang menyebabkan mahram itu jika susuannya mencapai 5 kali susuan. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa di awal masa-masa kenabian, penyusuan yang menyebabkan kemahroman ialah 10 kali. Dan kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali susuan. Dan ini yang berlaku sampai Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana menentukan itu 1 kali susuan? Apakah dengan 1 botol atau berapa takarannya ya Ustadz? Nah, Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan ini. Beliau mengatakan bahwa yang disebut 1 kali susuan itu ialah ketika si bayi menyusu langsung atau tidak langsung. Kemudian ia meninggalkan susuannya tersebut tanpa paksaan. Bukan dilepaskan oleh si ibu, tapi dia melepaskan hisapannya tersebut dengan sendirinya.
Tapi jika ia melepaskan hisapan karena ingin bernafas atau sekedar istirahat atau hal lain seperti nguap dan ngulat, kemudian kembali lagi menghisap dalam jarak waktu yang dekat, maka berhentinya itu tadi tidak terhitung sebagai satu kali susuan, tetapi susuan yang belum beres. Ini dalam kitab 10 Salam, jilid 3, halaman 1117. Nah itu yang disebut dengan satu kali susuan. Tapi kan memang bayi itu tidak menyusu sekali dua kali. Bahkan dalam sehari ia bisa menyusu lebih dari 6 kali. Bahkan lebih dari itu. Kalaupun harus dioplos, artinya susuan pertama dari donor ASI si ibu A dan yang kedua dari si ibu B. Maka penting di sini pendataan yang detail. Hari ini memang si ibu A donor ASINya hanya satu kali. Tapi esok hari ia bisa mendonor yang kedua dan dihisap oleh bayi yang sama seperti kemarin. Kalau terus berulang sampai 5 kali, maka terjadi kemahroman. Jadi, dalam hal pengelolaan donor ASI ini yang sangat penting ialah pendataan identitas yang jelas dan detail, baik bagi si ibu pendonor atau si bayi yang mendonorkan. Boleh nggak ya pihak pengelola meminta uang atas ASI yang diminta? Saya melihat tidak ada masalah jika harus diuangkan, artinya diperjualbelikan. Itu sama saja seperti pasangan pasutri yang memberikan tanggung jawab susu anaknya kepada seorang wanita penyusu dan memberikan gaji untuk wanita tersebut. Dan hal itu dibolehkan dalam syariah. Bahkan dalam ilmu fikih, seorang suamilah yang wajib memberikan itu. Artinya, seorang suami berkewajiban memberi upah untuk istrinya jika ia menyuruh si istri untuk menyusui. Tapi jika menolak, si suami wajib mencarikan ibu penyusu untuk anaknya. Karena memang kewajiban hadonah atau pengasuhan itu ada pada ayah, termasuk masalah ASI bayi. Tapi yang namanya donor ya berarti donasi. Yang namanya donasi itu berarti pekerjaan sukarela. Itu aslinya. Maka sebenarnya tidak perlu ada bayar-bayaran. Tapi jika pengelolaan memang membutuhkan uang untuk operasional pengelolaan ya tidak masalah. Jadi begini lor, ini hukum donor ASI dalam pandangan Islam atau syariah gitu. Jadi memang ada ada sebuah eh, fenomena atau ada sebuah praktik di masyarakat bahwasanya banyak nih orang tua ibu-ibu yang memang mendonorkan ASINya untuk orang lain, untuk bayi lain. Terus hukumnya gimana gitu kan? Nah, di buku ini penulis menjawab, ya bukunya silakan saja, nggak apa-apa. Kalau memang si ibu itu ASINya kelebihan atau berlebihan surplus gitu kan. Untuk anaknya surplus berarti silahkan didonorkan pada orang lain, kepada bayi lain gitu. Toh ini juga nanti menjadi ladang amal, menjadi amal soleh bagi ibu yang mendonorkan ASINya kepada bayi lain yang membutuhkan. Menjadi ladang amal dan tentunya mendapat pahala dari Allah gitu. Toh dulu Nabi juga menyusui dari ibu susuan yang kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah lah. Jadi boleh-boleh saja gitu. Silahkan bagi ibu-ibu yang memang ASINya surplus berlebihan, silahkan didonorkan. Tetapi yang menjadi perhatian garis bawah di sini adalah konsekuensi hukum syariahnya itu seperti apa ketika ada ibu-ibu yang mendonorkan ASINya. Nah, jadi konsekuensinya itu nanti akan menjadi mahram. Mahram dalam Islam itu artinya si bayi tadi yang dapat donor ASI itu boleh bersentuhan dengan si ibu pendonor. Juga boleh melihat rambut si ibu ketika membuka hijabnya. Dan si bayi tadi itu menjadi mahram atau menjadi saudara bagi anak-anak si ibu tadi gitu kan. Jadi inilah persusuan namanya. Ada ada hubungan nasab, hubungan keluarga gitu.
Karena mahram, maka tidak boleh menikah satu sama lain. Misalkan si ibu tadi punya anak perempuan, yang didonorkan ASI itu anak laki-laki ya, sama-sama bayi. Ketika sudah dewasa, kok suka sama suka, tidak boleh menikah. Itu karena mahram, karena saudara sepersusuan nggak boleh. Itu konsekuensi syariahnya gitu. Jadi untuk menghindari kerancuan nasab, maka panitia atau pengelola perlu ini ya, mengelola dengan baik, detail gitu kan, artinya didata gitu kan. Terus ada pertanyaan, memangnya minum ASI yang tidak langsung dari si ibu, maksudnya itu langsung ke puting, ke dada itu kan, itu juga menjadikan kemahroman, misalkan dalam botol diperah, itu apakah bisa menjadi mahram? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua golongan. Yang pertama, mahram hanya terjadi dengan nyusui langsung ke ini, ke dada si ibu atau ke putingnya langsung itu. Ulama dalam kelompok ini berpendapat bahwa susu yang sudah diperah itu tidak disebut menyusui. Jadi tidak terjadi kemahroman dalam hal itu. Nah, ini pendapatnya madhab zohiri dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa argumennya dari kelompok ini? Mereka berargumen bahwasanya ar-rodho atau menyusui itu bahasa Arabnya adalah iltiqo musadi wamtisosil laban. Artinya menempelnya mulut bayi dengan dada dan menghisap susu dari situ. Jadi argumen kelompok ini adalah karena definisi rodho menyusui itu adalah menempelnya mulut bayi langsung ke dada si ibu, langsung ke putingnya. Jadi kalau di botol, diperah itu tidak termasuk menyusui, sehingga tidak terjadi kemahroman. Artinya boleh, tidak ada konsekuensi syariahnya gitu ya. Jadi jika seorang bayi menyusu dengan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan, itu berarti dia tidak menyusu secara langsung dari dada si ibu, maka itu tidak dinamakan rodok atau menyusui gitu kan. Selain karena tadi definisinya, menyusui itu bukanlah hanya menyalurkan ASI kepada bayi, tetapi ada dengan menyusui ada proses transfer rasa sayang dan cinta dari ibu pada si bayi. Jadi ada hubungan emosional antara bayi dan juga si ibu. Inilah yang menurut kelompok ini itu terjadi kemahroman. Jadi menurut kelompok ini, kalau sudah diperah masuk dalam botol itu tidak terjadi kemahroman. Artinya biasa saja, seperti susu biasa. Kelompok kedua mengatakan kemahroman terjadi dengan menyusui langsung atau tidak langsung gitu kan. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari 4 mazhab fikih. Bahwasanya memang menyusui baik yang langsung ke dada, langsung ke puting si ibu ataupun dengan sistem perah, diperah kemudian dimasukkan ke botol, itu hukumnya sama. Sama-sama menjadi si bayi dan ibu menjadi mahram. Jadi si bayi dengan ibu itu menjadi mahram meskipun diperah taruh botol. Argumennya apa? Dalilnya apa? Bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, itu kan. Tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Jadi yang menjadi patokan itu bukan caranya diperah, masukin botol, bukan itu. Yang menjadi patokan adalah ASI itu sendiri. ASI atau susu itu sendiri. Jadi kalau susunya mau langsung ke dada si ibu, mau ditaruh botol, diperah, yang penting susunya itu masuk ke dalam mulut si bayi dan masuk ke dalam tubuh, jadi daging dan juga darah, maka itu sudah dianggap menyusui. Itu masuk ke dalam kategori mahram gitu ya, menyusui. Nah, dalilnya kelompok ini adalah hadis riwayat Ibu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah pernah bersabda, la rodo'a illa ma'nasyazal azma wa ambatal lahma. Tidak dikatakan menyusui kecuali yang menjadikan tulang dan menumbuhkan daging. Jadi
selama itu susu bisa menjadikan tulang dan daging masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh, maka itu disebut menyusui, gitu ya. Menurut kelompok ini, mayoritas. Dan juga ada hadis lain yang artinya sungguhnya rodoah atau penyusuan itu ialah yang menghilangkan kelaparan si bayi. Jadi intinya adalah menghilangkan kelaparan si bayi. Entah itu dia langsung menyusu ke dada si ibu, ke puting, atau lewat diperah taruh botol gitu ya. Lalu gimana Pak Ustadz? Pertanyaan. Mana pendapat yang kuat gitu kan? Orang awam kan bertanya, yang kuat yang mana? Kalau ada perbedaan pendapat. Nah, penulis mengatakan tidak ada yang kuat, nggak ada yang lemah. Tapi penulis lebih condong lebih cenderung kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Karena apa? Karena selain karena mayoritas itu kan, pendapat ini juga lebih hati-hati dan tidak menggampangkan. Karena dulu zaman Nabi juga terjadi peristiwa Salim ya. Seorang budak Abu Khuzaifah yang disusui oleh istrinya Abu Khuzaifah dengan susu yang sudah diperah. Dan kemudian Nabi menyatakan bahwa mereka itu telah menjadi mahram. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ada contohnya seperti itu. Ada jejaknya, ada panutannya. Dulu pernah ada kejadian serupa gitu ya. Terus ada pertanyaan, bukannya penyusuan yang menetapkan nasab itu penyusuan yang dengan jumlah 5 kali susuan gitu kan? Ya, memang benar. Itu pendapat jumhur berdasarkan sebuah hadis yang artinya bahwasanya dulu di awal masa-masa kenabian memang penyusuan yang menyebabkan kemahruman itu 10 kali. Tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali. Dan itu yang berlaku sampai Rasulullah wafat. Jadi dulu itu memang 10 kali, tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali. Sehingga yang bisa menyebabkan kemahruman itu adalah 5 kali susuan berdasarkan hadis ini. Terus ada pertanyaan, lalu gimana menentukan itu 1 kali susuan atau gimana? Apakah dengan 1 botol atau berapa takarannya berapa gitu kan? Nah, di sini Imam As-Sun'ani menjelaskan dalam kitabnya 10 Salam bahwasanya ketika si bayi menyusu langsung atau tidak langsung, kemudian ia meninggalkan susuannya tersebut tanpa paksaan, artinya lepas sendiri gitu kan. Itu jika dia sekedar bernafas atau sekedar namanya istirahat tidak masalah gitu kan. Yang penting jedanya tidak lama, berapa detik atau berapa menit lah ya gitu. Tetapi kalau dia dipaksa lepas atau ada jeda waktu lama, misalkan setengah jam atau 1 jam itu tidak, itu artinya ada jeda, berarti dianggap susuan yang lebih, yang apa, susuan yang berikutnya. Berarti kalau jedanya hanya sebentar tanpa paksaan itu dianggap masih 1 susuan ya Lor ya. Jadi memang bayi itu kan menyusu bukan sekali 2 kali, sehari bisa sampai 5 kali, 6 kali, bahkan lebih tergantung kebutuhannya, pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi sehari itu bisa sampai 5, 6 kali, bahkan lebih gitu ya Lor ya. Tapi untuk menghitung 1 susuan atau bukan tadi tuh, ketika dia menyusu, kemudian dia melepaskan sendiri tanpa paksaan, kemudian dihitung jedanya. Kalau jedanya sebentar ya itu masih 1 susuan. Tapi kalau jedanya lama, setengah jam, 1 jam, nanti nyusul lagi, baru itu dianggap susuan berikutnya. Itu ya Lor ya. Jadi kalau sehari itu bayi bisa menyusu sampai 5-6 kali atau lebih, sedangkan batasnya 5 kali untuk menjadi kemahroman, maka itu sudah menjadi mahram. Nah, kalau konteksnya donor, berarti kalau sehari itu sekali kepada si A, si bayi A, kemudian esoknya lagi si bayi A lagi, esoknya lagi bayi A lagi, terus itu kan dalam seminggu 5 hari ya, berarti menjadi mahram selama itu 5 kali susuan. Nah, ini yang penting untuk pengelola donor ASI, harus didata lebih detail lagi. Ya. Terus terakhir pertanyaannya, boleh nggak si pengelola meminta
uang dari aksi yang diminta gitu. Jadi kalau mau dikomersialkan, diperjualbelikan itu boleh-boleh saja, silahkan, tidak masalah. ASI dijual ke bayi yang membutuhkan, silahkan, tidak masalah. Toh memang dalam fikih yang wajib gitu kan, yang wajib memberikan ASI itu adalah seorang suami lewat istrinya. Jadi si suami yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan si bayi, baik itu lewat ibunya sendiri, istrinya, ataupun lewat orang lain. Kalau istrinya memang ASINya tidak keluar misalkan, itu kewajiban suami harus membayarnya gitu kan. Misalkan istrinya dikasih uang inilah ya, kasih uang lelah untuk menyusui, ataupun kalau tidak istrinya nggak sanggup, bisa ke orang lain, dicari orang lain kemudian dikasih gaji, kasih bayaran untuk menyusui si bayi, itu kewajiban suami, hadonah pengasuhan gitu kan. Tapi karena konteksnya ini donor, donor itu kan sukarela, artinya ya silahkan, berarti ini donor ini gratis, free, karena donor di mana-mana donor tuh ya sukarela, sukarela artinya ikhlas, tidak dibayar, ini untuk kemanusiaan, ini untuk sosial ya, berarti tidak ada bayar-bayaran. Itu kalau donor ya. Kalau nggak donor ya silahkan, mau dikomersialkan silahkan, tidak masalah. Jadi itu lor, hukum bagaimana donor ASI dalam syariah, karena merupakan salah satu fenomena atau praktik sebagian masyarakat kita, terutama ibu-ibu yang ASINya itu surplus melebihi kebutuhan si bayinya sendiri. Silahkan kalau mau didonorkan silahkan, atau mau diperjualbelikan juga silahkan, tidak masalah. Itu sah-sah saja. Yang penting tadi ada konsekuensi hukum syariahnya. Ada yang mayoritas itu menjadikan mahram, tapi yang sebagian ulama kecil, sebagian ulama tadi, beberapa ulama itu mengatakan tidak, ketika donor ASINya itu dimasukkan ke dalam botol atau diperah gitu ya. Silakan kalau ada pendapat lain yang tidak sependapat bisa komen di kolom komentar. Yang penting dengan sopan, dengan kepala dingin, jangan marah-marah gitu ya. Silakan kalau konten ini bermanfaat, like, comment, share, subscribe, dan share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.